Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya di saluran Master Multipena. Pada hari ini Selasa tanggal 3 September 2024, saya sudah berada di sebuah objek wisata namanya Kebun Raya Cibinong. Pada hari ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk melihat situasi dan kondisi terkini di Kebun Raya Cibinong. Yuk, ikuti saya sekarang. Ada 3 danau yang bisa kita nikmati keindahannya di Kebun Raya Cibinong. Yang pertama yaitu Danau Dori. Saya baca petunjuk arahnya, kalau lurus ke Danau Dori, musola dan toilet. Kalau arah ke kanan ke Taman Bambu, Danau Walini, Taman Pakis dan Danau Dora. Sedangkan ke kiri keluar. Saya putuskan untuk ke Danau Dori lurus. Jadi berarti tuh ini danau yang paling dekat sama pintu gerbang masuk, kawan. Tamannya kelihatan tertata rapi dan bersih. Kesannya terawat lah begitu. Pas mau lewat di sebelah kiri ada stop kontak. Bisa untuk ngecas HP nih. Di Kebun Raya Cibinong ini pengelompokan tumbuh-tumbuhan diterapkan pakai konsep bioregion, kawan. Maksudnya dikelompokkan menurut region pulau-pulau besar di Indonesia. Ada region Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Inilah hamparan Danau Dori dengan jembatan warna putih melengkung di ujungnya. Kita bisa lewati untuk menikmati keindahan danau yang asri dengan didominasi oleh tumbuhan air yang berbunga putih dan ungu, cantik menawan. Karena lagi musim kemarau kali ya, debit air danaunya tampak mulai menyusut, kawan. Kebun Raya Cibinong merupakan kebun raya yang berada di bawah naungan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lokasi Kebun Raya Cibinong termasuknya gampang dicari, kawan. Ada di Jalan HM Ashari, Desa Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tepatnya ada di dalam Komplek Cibinong Science Center. Saya berangkat dari perempatan Cilengsi lewat Wanaherang dan Citerep. Jarak yang saya tempuh kurang lebih sekitar 21 km. Puji Tuhan, saya sampai nih, kawan. Gerbangnya tuh yang warna orange nih. Petugas menunjukkan lokasi loket pembayaran. Harga tiket masuk Rp15.000, tarif parkir motor Rp5.000, tarif parkir mobil Rp10.000. Loket aja Pak ya, sebelah kanan Pak. Sebelah kanan. Ada portal oranye Pak. Ya, makasih Pak. Ayo Pak. Setelah dipersilakan masuk oleh 2 orang petugas berseragam hitam-hitam, saya menuju loket pembayaran. Saya bayar tiket masuk Rp15.000. Masuknya kategori weekdays. Parkir motor Rp5.000. Untuk tarif parkir mobilnya Rp10.000. Harga tiket masuk saat weekend, yaitu Sabtu, Minggu, dan libur nasional, kena Rp25.000. Setelah di pertigaan, saya diarahkan untuk belok ke kiri. Saya lihat di kiri kanan jalan penuh dengan pohon-pohon yang tinggi, yang rimbun dan teduh. Suasana panas hari ini terasa sejuk dan nyaman. Jalannya rata, mulus, dan bersih pula. Gak kecewa rasanya berkunjung ke Kebun Raya Cibinong. Spot kedua yang saya kunjungi di Kebun Raya Cibinong yaitu Danau Walini. Lokasinya bersebelahan dengan Danau Dori, dihubungkan oleh pintu air. Bentuk dan ukuran Danau Walini lebih panjang dibanding Danau Dori. Untuk kawan-kawan nih yang hobinya mancing, pasti tergoda lihat spot kayak begini kan. Tapi nanti dulu, kawan. Semua pengunjung tanpa kecuali di hari apapun dilarang memancing di danau di Kebun Raya Cibinong. Ini papan larangannya. Airnya berwarna coklat kopi susu. Saya nggak lihat sih ada tumbuhan air di sini.
Suasananya tenang di sini. Jadi Kebun Raya Cibinong bisa jadi pilihan kan untuk berwisata bersama keluarga tanpa ngeluarin banyak biaya. Sekarang warga Kabupaten Bogor nggak perlu jauh-jauh ke Kebun Raya Bogor di Kota Madya Bogor. Kawan-kawan, saya masih berada di dalam area Kebun Raya Cibinong. Tepatnya saya sedang duduk nih di kursi dan meja yang berwarna oranye. Lokasinya ada tepat nggak jauh dari Danau Walini. Depan saya itu adalah Danau Walini. Ini adalah danau yang kedua ya. Jadi di Kebun Raya Cibinong ini ada 3 danau. Yang di sebelah kiri saya, di sebelah sana itu Danau Dori. Kemudian di depan saya tepat ini Danau Walini. Kemudian yang ketiga itu ada di sebelah sana, namanya Danau Dora. Spot yang ketiga yaitu Danau Dora. Ada jembatan yang lumayan panjang terbuat dari lembaran papan kayu. Pengunjung jadi leluasa melewatinya dari satu sisi ke bagian lain sambil menikmati kecantikan di tengah Danau Dora. Hati jadi lapang, ya nggak sih? Berwarna hitam keabu-abuan, membentang dari sisi timur ke barat. Konstruksinya sangat kokoh, bentuknya agak melengkung sedikit. Wisatawan yang datang diperbolehkan piknik di tepi danau dengan menggelar tikar di rumput ataupun di bawah pohon sambil makan dan minum. Boleh juga bawa speaker Bluetooth untuk berkaraoke. Mantap! Ringkasnya nih, di Kota Madya Bogor ada Kebun Raya Bogor di Jalan Insinyur Haji Juanda. Di Kabupaten Bogor ada Kebun Raya Cibinong di Jalan HM Ashari. Bersebelahan dengan danau ada padang rumput yang lumayan luas. Bikin mata jadi jembar kawan. Ada juga jembatan kecil di pinggir danau, semacam dermaga mini begitu, untuk turun naik ke perahu. Lumayan juga nih untuk hiburan wisatawan yang datang. Bentuknya seperti huruf T, tapi sayang ya hari ini perahu kuning nggak bisa beroperasi. Nggak apa-apalah, kita bersuah foto aja di sini. Instagramable pastinya. Di sini tumbuhan airnya berbunga putih dan merah. Cantik menawan, amazing kawan. Berdiri di atas jembatan, sejauh mata memandang tampak pepohonan tinggi yang rimbun menggerombol, seperti hutan yang menghijau. Cocok nih, namanya juga kebun raya. Ada perahu kecil pula di pinggir danau, terbuat dari bahan fiber warnanya kuning, lengkap dengan 2 buah dayung. Dari berbagai sumber saya dapat info bahwa Danau Dora luasnya sekitar 2 hektar dan memanjang ke utara sekitar 700 meter dengan lebar 10 sampai 50 meter. Ia merupakan bagian dari Taman Konservasi Alam yang tujuannya sebagai media edukasi, observasi, dan riset ekosistem alam untuk dataran rendah di Indonesia. Keren. Kawan-kawan yang berminat ke Kebun Raya Cibinong, jangan lupa bawa logistik sendiri dari rumah. Spot keempat, Taman Bermain Mayaksa. Ini merupakan taman bermain untuk anak-anak, semacam children playground begitulah. Namanya Mayaksa. Lokasinya nggak jauh dari Danau Dori. Ayah dan bunda bisa mengajak anak-anak bergembira ria di sini. Ada jembatan goyang untuk melatih keberanian anak, terbuat dari lembaran papan yang bergerak jika diinjak. Anak-anak harus naik dari sini, tapi tetap ya, ayah dan bunda mesti mendampinginya. Ada ayunan untuk bersantai, ada 2 unit yang bisa dipakai di sini. Alasnya terbuat dari lembaran besi lengkap dengan pegangan tangan. Ada jungkat-jungkit atau enjot-enjotan yang bisa dipakai juga, masih di dalam area taman bermain anak, atau perosotan mini yang mungkin cocok kali ya untuk anak-anak yang masih berumur di bawah 3 tahun. Spot yang kelima namanya Ekodom Greenhouse. Bahasa kitanya sih rumah kaca Ekodom. Saat saya berkunjung hari Selasa tanggal 3 September 2024, wahana ini
masih dalam tahap penyelesaian, belum dibuka secara resmi untuk umum. Rumah kaca atau greenhouse secara umum bisa dibilang bangunan yang atap dan dindingnya tembus cahaya. Tujuannya untuk melindungi tanaman dari faktor pengganggu sekaligus menciptakan kondisi iklim mikro yang sesuai kebutuhan tanaman. Menurut saya sih, bentuk bangunan rumah kaca ini sangat indah dan megah. Satu-satunya tanaman yang saya lihat sudah ada di ekodom rumah kaca yaitu tanaman beringin. Berkeliling danau dan wahana lain tentu sedikit menguras tenaga. Saatnya istirahat sejenak di bangku-bangku taman yang banyak tersedia. Ini merupakan deretan bangku yang ada tak jauh dari area Danau Dori. Suasananya teduh dan rimbun karena pepohonan yang tinggi. Istirahat di bangku taman juga bisa dinikmati tak jauh dari lokasi Danau Walini. Cuaca panas yang ini tak terasa di sini. Rasanya justru sejuk, adem, dan segar saat bernapas. Mengapa? Karena tumbuhan itu kan ngeluarin oksigen yang kita butuhkan. Jangan khawatir kawan, di luar area yang jauh dari danau juga ada bangku-bangku taman di bawah pohon-pohon yang rindang. Atau di kursi dan meja dengan tenda berpayung. Set kursi meja seperti ini lokasinya banyak kita temui di sekitaran padang rumput yang terawat rapi antara perbatasan Danau Dora dengan Danau Walini. Tentu aja ini pilihan untuk beristirahat. Di tempat ini kita bisa ngopi, ngeteh, ditemenin cemilan gorengan. Jangan lupa kawan, kita mesti bawa makanan dan minuman sendiri dari rumah. Penting ini. Tahu, bisa pula kita istirahat lesehan di pendopo tak jauh dari Danau Dora. Hal penting yang kedua, kalau piknik ke Kebun Raya Cibinong, jangan lupa bawa tikar atau alas untuk lesehan. Nggak ada orang yang nyewain tikar di sini. Ini pendopo yang lokasinya nggak jauh dari rumah kaca Ekodom. Ini merupakan area parkir untuk sepeda motor. Dari sini dah deket sekali nih posisinya ke Danau Dora. Ini bangunan toilet pria dan wanita. Di dalam toilet pria ada 2 kamar mandi, lengkap dengan ember dan gayungnya. Secara umum sih bersih ya. Sebelahnya tampak urinoir dan tempat sampah. Sebelum ninggalin Kebun Raya Cibinong, saya nyempetin diri sholat zuhur di sini. Ada 2 keran untuk berwudu. Di dalam musola dah disediain sajadah. Lumayan bersih dan terang kondisinya. Menurut saya nih, ukuran ruangan sholatnya lumayan luas. Alhamdulillah. Sampai di sini jumpa kita. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe dan menonton sampai akhir tayangan. Sampai jumpa pada my next video. Assalamualaikum.